warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para satid, kajian yang saya hormati, majelis ilmu dan sholawat PWNU DKI Jakarta, khusus pada Ketua NU Kiai Syamsul Ma'arif, Agia dan Suriah PWNU DKI Jakarta, Kiai Haji Muhyiddin Ishaq. Muhyiddin Ishaq. Baca. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah dinamika kehidupan dialami oleh satu generasi yang luar biasa. Satu generasi yang sering disebut sebagai generasi milenial. Habis. Jadi ini generasi yang benar-benar generasi emas. Generasi emas ya. Melewati fase kehidupan dengan dinamika yang luar biasa. Dinamika percepatan dan dinamika ketepatan yang tidak dialami oleh generasi-generasi yang sebelumnya. Ini benar yang mungkin dalam bahasa Pak Harto adalah generasi tinggal landas. Mana yang konvensional secara cepat digeser oleh yang kita sebut sebagai dunia digital. Manusia sampai di fase itu. Apa yang dulu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang khawas, sekarang hampir semua orang awam bisa lakukan. Pertemuan jarak jauh seperti ini dulu hanya para wali yang bisa. Wali Songo berada di rumahnya masing-masing, di dalamnya masing-masing. Tapi ketemu secara virtual di Pamijahan. Nah itu sekarang yang penting punya kuota aja bisa Zoom. Nah, itu dilewati fase itu. Orang dulu mesti mencari temannya kemana-mana. Harus bepergian. Mimpi itu dijawab oleh dunia baru. Tanpa harus kemana-mana sudah bisa mencari teman. Karena jangkauan teknologi. Maka sistem informasi, sistem transportasi banyak sekali yang ambruk. Taksi dulu kuat, sekarang ambruk.
koran, ambruk, kuartel hilang dengan sendirinya, radio hilang, bahkan televisi orang sudah jarang yang nengok, kaset habis. Nah, manusia ini luar biasa. Dari konsep ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini benar-benar dibuka oleh Allah dengan sistem kehidupan yang luar biasa. Dan itu melewati fase 20 tahunan ini. Jadi yang disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukan manusia lah yang terbaik. Manusia yang paling bagus. Sampai alat-alat bantu yang konvensional istirahat sekarang. Para kiai yang dulu punya khatam jin banyak sekali yang pensiun. Jin yang bagian ngangkat berat sekarang udah nggak terlalu usum itu. Ganti sama bulldozer, ganti sama traktor. Kiai yang punya sayap angin, jinnya pensiun, khadamnya berhenti. Karena teknologi berkendara yang semakin telepati. Bahkan hukum dan kebiasaan manusia juga semakin baik. Cancer yang dulu gagah ketika nempeling orang pingsan, sekarang harus tahu diri. Ilmu itu sudah nggak bisa terlalu sering digunakan. Karena semakin sering menggunakan ilmu itu akan jatuh miskin. Karena sekarang nempeling orang itu 60 juta. Jadi bukan sesuatu yang mudah lagi sesungguhnya untuk menghadapi situasi seperti sekarang ini. Makanya manusia yang oleh malaikat dikasih label yufsidu fiha wa yasfikud dima. Memang harus dilihat sebagai sebuah konsep yang statis sama yang dinamis. Manusia dinamis sebagai khalifah yang terkadang membutuhkan merusak, juga membutuhkan menumpahkan darah. Tapi malaikat ini tidak dinamis, malaikat ini statis. Maka ketika melihat prototipe manusia, malaikat menyebut ataja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya nggak salah. Karena memang manusia yang dinamis memang yufsidu, merusak. Bikin lapangan sepak bola harus merusak rumput. Nah, bagi malaikat yang statis ya rumput harus tetap utuh. Hutan harus tetap utuh. Tapi bagi manusia yang dinamis ya hutan harus ditebang kalau manusia mau bikin rumah. Mau bikin gedung ya gunung harus diruntuhkan. Nah, untuk kehidupan ya manusia harus menyembelih sapi, menyembelih ayam. Setiap hari itu berapa? Darah yang harus ditumpahkan dari rumah potong hewan, RPH. Nah, ini berjalan sekian lama. Jadi manusia sebagai pemenang berhasil. Singa demikian kuat disingkirkan. Disingkirkan dengan senapan
dengan peluru. Awan ditaklukkan dengan pesawat. Dan merubah tekanan antara angin sama api. Yang dulu hanya bisa dilakukan oleh avatar. Lautan ditaklukkan dengan bikin kapal. Gunung ditaklukkan. Manusia memang penakluk. Dan itu berjalan sedemikian lama. Akan tetapi manusia sebagai satu yang kuat, sebagai makhluk yang terpilih, yang paling kuat. Manusia di hadapan Allah juga tetap makhluk. Tidak berarti kemudian manusia berubah kedudukannya menjadi super yang tidak terjamah. Manusia tetap makhluk, tetap hamba. Konsep makhluk dan hamba di hadapan Allah itu kedudukannya hanya Allah yang membagi, hanya Allah yang menentukan. Manusia yang terbaik di hadapan Allah. Akan tetapi pada saat yang sama, ya sesama makhluk kedudukannya ya sama. Ketika sama-sama dilepas di muka bumi ya sama. Manusia lama-lama pintar. Bukannya sama. Dan manusia nggak bisa melepaskan diri dari kodrat itu bahwa manusia hanya mulia di hadapan Allah. Tapi di hadapan sesama makhluk. Manusia sama aja. Makanya inna akramakum indallahi atqakum. Itu ditaruh setelah lita'arufu. Setelah bahwa manusia harus punya watak pengertian. Itu baru inna akramakum indallahi atqakum. Tapi pada dasarnya ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'auban wa qabaila lita'arufu. Manusia itu laki-laki dan perempuan yang dibikin berbangsa-bangsa dan suku. Nah, bangsa dan suku itu punya dinamikanya sendiri. Alamnya sendiri. Dinamika suku di Afrika ya pasti berbeda dengan dinamika suku yang ada di Jawa. Dinamika suku yang ada di Eropa berbeda dengan dinamika suku yang ada di Indonesia. Dinamika bangsa yang ada di Arab berbeda dengan dinamika bangsa yang ada di Indonesia. Nah, dinamika manusia dengan bangsanya itu menghasilkan sistem sosiologi, sistem antropologi, dan sistem survival yang berbeda-beda. Nah, sistem-sistem itulah yang telah kemudian melahirkan satu konsep di mana manusia harus tetap pada pengertian bahwa di hadapan Allah itu ya takwanya yang berbeda. Tapi dilepas dari itu semua sama. Di hadapan manusia ya sama. Di hadapan makhluk yang lain juga sama. Makanya manusia terkadang saling bunuh. Karena sama. Apalagi di hadapan makhluk lain. Manusia nggak boleh lupa. Manusia masih standarnya sama. Gitu. Setelah memenangkan pertarungan dengan buaya, setelah memenangkan pertarungan dengan singa,
setelah memenangkan pertarungan dengan ular, manusia masih punya sifat kehidupan yang sama di hadapan makhluk yang lain. Sama. Di hadapan lalat, sama aja. Lalat nggak pernah bisa membedakan antara kotoran sapi sama muka manusia. Habis menclok di kotoran sapi, ya nempel di muka manusia. Itu kan sama. Sama, hukum sama. Di hadapan buaya, manusia ya sama aja. Ada babi masuk sungai, ya dimakan buaya. Ada manusia kecemplung sungai, ya dimakan buaya. Di hadapan buaya sama aja antara manusia sama babi. Di hadapan singa sama. Seolah ke hutan, di situ ada singa dimakan, ada sapi yang dimakan singa. Jadi ini yang hukum yang masih sama. Kenapa? Karena Ar-Rahman. Di hadapan Ar-Rahman, kedudukan makhluk sama. Itulah makanya kemudian manusia membuat alat-alat agar tidak sama. Nah, itu namanya wasilah. Burung terbang, tapi dengan sayapnya. Manusia terbang dengan pesawatnya. Gitu. Kerbau masuk hutan dengan tanduknya dia lawan singa. Manusia dengan senapannya. Jadi makanya dalam situasi seperti ini, manusia nggak boleh lupa. Di hadapan lalat sama, maka di hadapan virus juga sama. Nah itu yang kadang orang nggak boleh lupa. Makanya terhadap singa, manusia bisa bikin senjata. Terhadap angkasa, manusia bikin pesawat. Terhadap laut, manusia bikin kapal. Terhadap lapar, manusia bikin makanan. Terhadap dingin, manusia bikin baju. Nah, kebiasaan manusia dengan wasilah ini tiba-tiba menyeruak. Sebuah wacana besar ketika manusia menghadapi virus. Manusia tiba-tiba lupa dengan hukum dasar itu. Manusia tiba-tiba lupa. Seolah-olah manusia tetap super. Tetap super dan tidak butuh wasilah. Makanya tiba-tiba ada orang yang kami nggak takut sama corona, hanya takut kepada Allah. Ini terjadi diskontinuitas berpikir. Ada sesuatu yang mengkotak, terputus. Ketika dia lapar, dia butuh makan. Ketika dia mau menyeberang laut, butuh kapal. Ketika menghadapi singa, butuh senapan. Ketika menghadapi tikus, butuh racun tikus. Tapi ketika menghadapi penyakit, dia lupa bahwa likur lidain bahwa setiap penyakit ada obat. Obat itulah yang kemudian apa yang bisa dilakukan. Nah itu orang kemudian lupa di situ. Makanya sampai ada yang berdebat tidak perlu obat, tidak perlu apa. Terkadang orang memang lupa makhlul khata. Apalagi di Indonesia ini ada provokasi-provokasi untuk tidak melakukan prinsip-prinsip wasilah tadi itu ada. Memang ada provokasi-provokasi yang sifatnya bahkan teologis.
teologis. Bahwa yang luar biasa terjadi dalam mensikapi pandemi. Ya, karena nggak kelihatan. Bagi beberapa orang, jangankan virus, Tuhan aja dianggap hoa. Jadi nggak perlu kaget. Gitu. Tuhan aja dianggap hoa. Itulah inilah ada kelompok-kelompok yang sedang kita hadapi. Sementara pada saat yang sama ada budaya yang luar biasa. Jadi penyakit ini memang sangat erat kaitannya dengan sembuh dan tidaknya dengan budaya kita. Kalau penyakit ini social distansi adalah obatnya, di samping persoalan vaksin dan lain-lain, memang tidak gampang. Jadi melakukan pembatasan social distansi dengan sistem budaya kita memang tidak mudah. Karena kita ini budayanya komunal. Budaya makan, nggak makan kumpul. Itu tidak mudah. Memang sulit. Memang harus dipahami betul. Memang tidak mudah. Jadi budaya kita ini budaya komunal. Makanya dihantam kena. Gitu. Nah, kalau mau ditarik mundur ya, India dan kita ini punya sistem budaya yang hampir mirip. Karena sebelum berkenalan dengan Islam, dengan Arab, bangsa ini pernah berkenalan dengan India cukup lama. Sampai lahirlah kerajaan-kerajaan. Kan agamanya pun dari India. Maka struktur budayanya pun ada kesamaan. Jadi kalau kemudian India dihantam duluan karena sistem komunal, ya kita juga mengalami hal yang sama. Komunalisme di dalam sistem kehidupan sosial kita memang luar biasa. Dan agama kita mengajarkan komunalisme itu. Hanya ya kelompok-kelompok agama merasa ras ketika lawan karena ada problem di situ. Doa bareng-bareng, orang mati bareng-bareng, orang makan bareng-bareng, sholat bareng-bareng. Sistem komunal yang seperti ini yang luar biasa. Itu. Makanya kemudian ini nggak bisa ketika sistem komunal yang demikian kuat yang ada di dalam masyarakat kita berhadapan secara head to head dengan sistem pengobatan COVID. COVID yang menuntut social distansi, pembatasan kerumunan, tapi pada saat yang sama budaya kita, bahkan sistem keberagamaan kita sangat komunal. Pasrahkan nggak bisa. Nah, itu makanya sudah betul ketika negara yang mengambil alih. Mau dengan istilah PPKM, darurat atau PPKM level, itu terserah negara. Bikin apa. Tapi bahwa waulil amri minkum dalam hal seperti ini memang harus melakukan hal yang seperti ini. Jadi kebiasaan kita itu sudah menjadi adat. Kebiasaan ngopi, ngumpul. Makan, nggak makan, ngumpul. Pokoknya yang penting ngumpul. Itu adalah ini. Tempat persemaiannya penyakit COVID ini.
Negara-negara Eropa melewati itu dengan mudah karena memang mereka terbiasa individual. Bahkan negara-negara dengan musim dingin, mereka terbiasa kalau musim dingin nggak kemana-mana di rumah. Dan negara selalu punya cadangan besar, negara Eropa karena ada krisis bersama yang namanya musim dingin. Tapi negara-negara dengan sistem kayak kita nggak mudah. Nggak mudah. Dan sistem buka tutup karena kebutuhan kita sangat tergantung juga dengan komoditas-komoditas yang dimiliki oleh negara lain. Ngaturnya juga nggak gampang. Makanya budaya komunal, adat yang komunal ini menghasilkan satu hukum, yaitu al-adatu muhakkam. Adat itu bisa jadi hukum. Nah, hukum inilah yang kemudian diterapkan oleh pemerintah dengan membentuk PPKM. Jadi dalam rumusan seperti ini memang bisa dibenarkan dan memang harus dilakukan oleh negara karena nggak mungkin ini diserahkan kepada masyarakat secara sepenuhnya yang punya slogan harian makan nggak makan kumpul, nggak bisa, coba nggak bisa, lawan. Satu, memang tidak pernah terbiasa dengan penyakit seperti ini. Belum lagi makanya kan alasannya, kemudian alasan nggak makan, banyak sekali alasannya. Ada yang ngibarin bendera putih, ada yang ada aja. Dan saya lihat orangnya juga ganteng-ganteng, gagah-gagah. Dan juga malu juga sama ibu-ibu di kampung, bapak-bapak di kampung, yang tidak pernah mengibarkan bendera putih, nyangkul, nanem, tidak pernah berkata kami menyerah. Itu kadang, nah itu ternyata setelah selidik memang ada problem politik dan ada problem black market religion, gitu. Pasar gelap agama itu ada. Nah ini, jadi kita harus memahami betul ini situasi yang nggak bisa. Karena disepakati di seluruh dunia, ini bukan problem Indonesia. Bahwa social distancing, pembatasan, itu adalah hal yang paling mungkin bisa dilakukan untuk sebagai problem solving dari wabah yang sekarang. Tapi di negara yang komunal seperti kita, yang slogannya aja slogan makan, nggak makan kumpul, itu nggak. Makanya kalau diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk secara otomatis melakukan social distancing, itu bukan sesuatu yang gampang. Jadi memang harus ada tekanan dari negara, harus ada mekanisme yang dikeluarkan oleh negara. Sama, ketika negara menghadapi tekanan, negara butuh perang, ya nggak bisa tiba-tiba serta-merta diserahkan kepada rakyat. Yang perang ya negara, makanya ada TNI, Polri. Nah, ketika dalam situasi seperti ini, kemudian TNI, Polri ya turun untuk mengatur pembatasan-pembatasan ini. Nah, kadang saya dilapori, ya kenapa aparat ini keras terhadap rakyat? Ya kalau nggak keras, nggak aparat namanya. Itu. Ya namanya TNI, Polri latihannya. Latihan perang. Baris berbaris. Push up. Ya memang harus keras. Kalau TNI Polri lembek, ya enggak. Ya, itu. Latihannya perang. Nah, masyarakat dalam situasi seperti ini harus sadar. Ketika tidak ada kepatuhan dan yang turun adalah TNI Polri. Ya, wajar. Kalau kemudian standarnya ya standar latihannya. Nah, kalau mau yang lembut-lembut ya PPKM diawasi oleh kiai ya itu lembut. Itu nggak akan ada keras-keras ya. Ya udah kalau mau mati ya terusin, kalau mau sehat di rumah itu kiai. Nah, tapi kalau TNI Polri aparatur negara sudah diputuskan oleh negara bahwa PPKM harus dilakukan oleh negara. Ya jangan salah, harus keras.
TNI Polri latihannya perang. Kalau kita kan latihannya ya sudah, ya, itu ya nggak jalan. Nah, itulah makanya. Jadi ini sudah betul, tahapan ini sudah betul. Makanya saya secara pribadi mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Bahwa pemerintah keteteran, semua negara keteteran. Tapi ada bantuan sosial yang luar biasa di Eropa, yaitu watak masyarakat yang individualis. Watak masyarakat yang sudah terbiasa melakukan social distancing. Dan watak pengetahuan yang sudah terbiasa menyerahkan urusan kepada ahlinya. Kesehatan, ya, kepada Menteri Kesehatan. Nah, di sini yang ngomong semuanya. Kiai ikut ngomong, padahal Kiai juga nggak ngerti. Wow. Kalau virusnya kejinan, baru Kiai ngerti. Nah, ini. Di sini yang ngomong semua. Jadi idza wusidal amru ila ghairi ahli. Jadi siapapun. Dan itu hanya di kita. Hanya tiba-tiba ngomong, ada yang pakai hirup-hirup orang pasien, ya macam-macam bunyinya. Ada yang bikin hoak. Gitu. Jadi nggak usah heran sampai kemudian ada kiai yang juga bikin hoak, gitu kan? Vaksin bagian dari cara Cina untuk menghabisi Indonesia. Ya, harus belajar. Harus belajar, dan kita ini NU ini harus siap. NU ini kendaraan besar, isinya macam-macam. Jalannya juga nggak terlalu cepat, karena kalau jalannya cepat nabrak ya apa-apa. Nah, kelompok-kelompok yang kecil-kecil itu ya biasa, karena masih kecil. Jalannya cepat, ibaratnya mobil sport itu isinya 2 orang, 3 orang, yang ada cepat. Inilah. Jadi sistem kehidupan manusia yang kuat, tapi pada saat yang sama manusia tidak boleh melupakan bahwa ada fitrah, bahwa manusia di hadapan makhluk yang lain sama. Allah yang kasih kemuliaan tentang takwa, tapi depan yang lain sama. Negara semuanya mengalami kalang kabut dalam situasi seperti ini. Masjid di sini ditutup, ya nggak komplain ketika Masjidil Haram juga ditutup. Nggak ada yang komplain. Jadi dari sini aja yang komplain. Ya inilah campur baur. Insya Allah ini akan jadi pengalaman berharga bagi siapapun. Dengan satu catatan, negara harus hadir menjadi kekuatan yang mengatur sistem masyarakat yang silang sengkarut seperti ini, yang punya budaya yang menyuburkan, karena makan nggak makan kumpul ini jawab negara. Insya Allah kalau ini semua kita dalam situasi seperti ini kita berdoa kepada Allah yang bagian menangani kesehatan ya dengan obat, yang bagian menangani social distancing negara dengan PPKM. Semuanya yang penting situasi seperti ini harus dilewati. Dan bagi yang masih suka berdebat, ya berdebatlah. Apa itu biasa. Karena itu ruang di mana orang boleh berspekulasi. Tapi ketika negara yang paling mengerti problem ini, negara boleh menindak itu. Negara harus hadir untuk menindak. Karena korbannya bisa menjadi sangat banyak kalau sistem-sistem yang masih ada di dalam black market politik dan black market agama ini. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.